Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran karakter hari ini. Nah, bagaimana kabar Ananda soleh-solehaku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, baiklah, kita masuk pada materi karakter hari ini, yaitu pilar K4 kegiatan 11 tentang bahaya sampah plastik. Baiklah, kita masuk pada materi karakter hari ini, yaitu bahaya sampah plastik. Nah, apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Nah, jika ada sampah, maka akan ada pula tempat sampah, karena tempat sampah adalah tempat seharusnya sampah itu dibuang. Tapi bagaimana seandainya kalau membuang sampah di got? Nah, akibatnya yaitu akan berbau dan got akan tersumbat yang akan mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian akan menjadi sarang nyamuk karena air tidak mengalir karena gotnya tersumbat oleh sampah-sampah. Kemudian membuang sampah di sungai. Nah, akibatnya akan mencemari sungai tersebut. Jika sungai tercemar, maka air sungai itu akan berubah menjadi warna hitam. Itu adalah ciri-ciri dari sungai yang tercemar. Kemudian membiarkan bak sampah di depan rumah kita terbuka. Akibatnya itu menimbulkan bau busuk dan banyak lalat serta menjadi sarang penyakit. Nah, oleh karena itu, Ananda soleh-solehaku sekalian, tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Sekarang Bunda akan menjelaskan proses penguraian sampah, baik itu sampah plastik, aluminium, kertas, karton, ataupun sampah organik. Nah, untuk sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk terurai. Untuk sampah kaleng atau aluminium membutuhkan waktu sekitar 500 tahun, sama seperti sampah plastik. Sama-sama membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai. Nah, untuk sampah organik seperti sisa makanan, buah, sayur, daging. Nah, sampah ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk terurai. Sama dengan kertas atau karton. Sampah ini membutuhkan 6 bulan untuk terurai. 6 bulan jangka waktu untuk terurai. Jadi buanglah sampah pada tempatnya ya, karena itu akan membantu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, baiklah Ananda soleh-solehaku sekalian, mari kita simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Indonesia adalah salah satu pusat dari ekosistem laut dunia, karena merupakan rumah dari 76% terumbu karang, hutan bakau, dan ragam jenis spesies laut lainnya. Akan tetapi, kekayaan bahari yang kita miliki ini tidak akan bertahan hingga generasi mendatang apabila kesadaran kita tentang menjaga ekosistem laut dari sampah masih sangat minim. Slogan seperti "buanglah sampah pada tempatnya" terkadang hanya sebuah tulisan untuk menaikkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Semudah apapun itu, tidak membuang sampah sembarangan adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia di zaman yang serba instan ini. Padahal, tugas kita setelah menikmatinya hanyalah sederhana, menjaga dan melestarikannya. Pada abad ke-21 ini, manusia hidup mengandalkan plastik sebagai bahan yang familiar dengan segala produk. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik ini juga sangat fatal, terutama untuk ekosistem dan biota laut kita. Terkait jumlah polusi laut atas sampah plastik, Indonesia berada di urutan kedua di dunia dengan jumlah sampah plastik sebanyak 1,29 juta ton
per tahunnya. Dan tidak mengherankan apabila belakangan ini terdapat beberapa kasus yang sangat memprihatinkan terkait dampak penyebaran plastik di lautan. Sejauh ini, kasus kematian hewan laut kebanyakan karena penyumbatan usus pada hewan yang pencernaannya terganggu setelah menelan puing sampah plastik. Dari sampah plastik, kemudian ada juga mikroplastik. Ikan-ikan konsumsi seperti cakalang, tuna, dan lainnya pun bisa terkontaminasi karena penyebaran mikroplastik. Mikroplastik ini kemudian dikonsumsi oleh zooplankton yang menjadi bagian dari rantai makanan ekosistem laut. Dari rantai makanan inilah terjadi proses transfer mikroplastik hingga ke tubuh manusia. Dampak yang paling dirasakan dari meningkatnya jumlah sampah di laut adalah hasil tangkapan yang berkurang karena rusaknya ekosistem laut. Selain industri perikanan, hal ini sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Dan juga, hasil tangkapan ikan yang terkontaminasi mikroplastik sangat beresiko merusak kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia. Hal ini berarti sampah plastik bukan hanya berdampak terhadap kerusakan biota laut ataupun kerusakan alat penangkap ikan, akan tetapi juga berimbas pada perekonomian dan kesehatan kita. Dampak buruk lainnya adalah berkurangnya eksotisme atau nilai keindahan pada sektor pariwisata. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Sebagian besar pariwisata yang dikembangkan di daerah kepulauan ini adalah wisata pesisir pantai. Sangat jelas bahwa keelokan alam kita akan rusak dikarenakan kecerobohan kita sendiri karena tidak menjaganya dengan baik. Dari beberapa dampak tadi, perlu kita sadari kembali bahwa setelah menikmati kekayaan alam yang kita punya, tugas kita sangatlah mudah dan sederhana: menjaga dan melestarikannya. Setelah menyimak video tadi, kita sudah tahu bahaya sampah plastik. Nah, bukan hanya merusak biota laut, tetapi sampah plastik juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan kita. Jadi, Anda soleh-soleh aku sekalian, mari membiasakan hidup sehat seperti membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Sampai di sini dulu pembelajaran karakter hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran karakter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.